Oke, baik. Kita hari ini udah masuk ke, oke, sore teman-teman. Kita hari ini udah masuk ke OutSystem Bootcamp yang hari kelima. Ini teman-teman lain mungkin banyak yang berhalangan hadir ya. Nggak apa-apa, kita tetap mulai aja nanti yang mungkin yang baru join, yang ketinggalan bisa nonton di recordingnya. Ini karena mungkin satu orang, mungkin dari Kak Ilhamu mau di-share kah projectnya? Atau ada yang mau di-review? Mungkin boleh kalau mau ini sebelum dari saya mulai materi. Masih belum sempurna sih, Kak. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin atau belum ada? Mungkin kalau nanti juga nggak apa-apa sih. Kalau Nanti belum ada. aja. Oh ya, oke, baik. Ya udah, mungkin kita mulai ke materi dulu ya. Bentar. Nanti mungkin untuk reviewnya nanti mungkin karena mungkin teman-teman masih ada yang mau dicek dan masih belum banyak yang hadir juga ya. Kita mulai di materi dulu dan live demo ya. Setelah itu mungkin yang untuk review kita di sesi yang malam ya. Oke, saya izin share screen. Bentar. Nah, oke, bentar ya, saya pindahin dulu. Bentar, recordingnya sudah. Saya cek dulu ya. Oh, sudah. Saya share ulang ya. Oke, baik teman-teman. Ini hari ini mungkin banyak yang masih berhalangan hadir, tapi nggak apa-apa. Nanti kita sambil tunggu aja untuk teman-teman yang lain menyusul. Nah, ini kita udah masuk di hari kelima ya, teman-teman. Jadi ini hari ini mungkin materi terakhir. Jadi next mungkin ini nggak panjang juga sih. Ini hanya untuk materi untuk finalize ya dari apa yang teman-teman sudah pelajari, apa yang istilahnya untuk nanti kebutuhan teman-teman lah untuk menyusun final project teman-teman yang akan mungkin di present besok ya untuk sebagai final project. Nah, jadi besok sudah tidak ada materi, kita finalize project ya teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan apa bisa disambil di review dan ditambahkan. Nah, ini di topik hari kelima itu ada screen life cycle, pagination dan sorting, dan service center. Nah, mungkin kalau nantinya ada yang topik yang mungkin ini sebenarnya untuk secara development on system udah cukup ya dari topik yang teman-teman dari pelajaran dari introduction hari pertama sampai hari yang kelima ini udah cukup untuk mendevelop sebuah aplikasi di OutSystem. Cuma nantinya mungkin kalau teman-teman ada nemuin suatu fitur atau teman-teman mau nanya gitu di luar topik yang sudah dibahas, boleh teman-teman ya. Mungkin di hari ini atau mungkin di besok boleh. Karena ini udah materi hari terakhir ya. Oke, seperti biasa teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan itu boleh ya. Langsung di chat aja nanti saya langsung balas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk materinya. Jadi ini materi terakhir lebih menjelaskan tentang flow screen life cycle aja di OutSystem. Jadi gimana sih suatu aplikasi itu atau sebuah screen, sebuah page halaman tuh di render dalam OutSystem. Nah, ini dia ada 4 tahapan ya. Yang 5 ini dia lebih ke tahapan yang paralel gitu. Kalau tahapan yang benar-benar secara sinkronisnya ada 4 ini. Yang pertama ada on initialize, on ready, on render, on destroy, on advertise. Nah, apa sih itu sebenarnya ini screen life cycle itu? Nah, jadi sebenarnya screen life cycle itu dia itu lebih ke gimana sih suatu screen itu dari step yang paling awal dia terbentuk sampai benar-benar bisa di-show gitu UI-nya ke user lah gitu. Nah, jadi dalam prosesnya mungkin kalau teman-teman yang masih belum memahami cara sebuah screen itu di-render ke dalam ini ya sebuah aplikasi. Jadi itu dia pertama itu dia harus ada beberapa step lah yang harus dijalankan di sini.
Yang pertama itu server itu pasti butuh data gitu. Apa sih yang akan ditampilkan di screen? Entah datanya statis, berupa teks saja, image, dan atau data dari database gitu, yang seperti yang teman-teman sudah coba sebelumnya gitu. Nah, jadi pertama kali itu dia pasti ngecek tuh. Yang paling pertama kali muncul adalah dia menginitiate semua kebutuhan screen-nya, tapi yang statis dulu teman-teman. Jadi belum langsung dia request data dan lain-lain gitu di awal gitu. Nah, terus perpindahan animasinya itu seperti apa gitu. Ketika screen itu awal terbentuk dari kosong blank, terus dia lama-lama mulai ada kontennya gitu. Jadi screen itu nggak langsung begitu di load, itu langsung ada kontennya. Walaupun screen itu sangat ringan ya, istilahnya benar-benar datanya statis semua gitu kan. Jadi kayak nggak butuh waktu lama lah untuk di render, nggak butuh kayak request data dari database segala macam. Tapi sebenarnya dia itu ada transisinya teman-teman. Tapi kebetulan waktunya sangat cepat gitu, sehingga mungkin tidak disadari gitu. Nah, dia itu men-trigger event untuk melihat perubahan state-nya itu. Pertama itu jadi life cycle-nya itu untuk sharing perubahannya itu seperti apa, terus handlernya itu seperti apa dalam ketika dia ada perubahan gitu. Jadi misalnya contoh kita melakukan perubahan screen lah gitu. Misalnya navigasi. Ini contoh kita ada list screen, kita mau pindah screen lah ceritanya nih. Nah, ini kan ada list kayak list orang gitu. Ketika kita klik, ini di mobile ya contohnya. Kalau di web sama juga kita klik, terus kan dia pindah ke detail kan. Nah, apa yang terjadi? Apakah langsung dia otomatis kayak pindah langsung ke detail? Itu enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi dia ada transisi. Screen yang lama, ini akan kayak ditempatin di temporary state gitu. Dia nggak langsung di destroy ya, teman-teman. Tapi dia di ini dulu, sambil dia transisi. Nah, dia transisi kayak gini ya. Screen yang baru masuk, ini di initialize, terus yang data-data mungkin kalau perlu di request dia. Nah, setelah benar-benar screen yang baru itu di render dia udah berhasil, nah yang lama ini baru di destroy teman-teman. Oke, mungkin ini untuk gambarannya aja seperti apa ya. Nah, detailnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman buka aplikasi, biasa kan ada splash screen yang ini kan. Terus dia akan loading. Nah, mungkin kalau di ini contoh di mobile lah. Kalau di web tuh dia kan kayak buka blank putih kan gitu. Nah, teman-teman bisa kayak kasih apa loading atau semacamnya lah gitu. Atau mungkin ya udah kayak nggak loading kayak benar-benar langsung tampil aja halaman statis. Atau mungkin konten-konten yang di load belakangan nanti dia baru muncul belakangan gitu. Nah, ini prosesnya gimana? Pertama itu dia initialize dulu teman-teman. Initialize itu dia nyiapin dulu screen-nya. Variabelnya, input-input yang statis ya. Itu disiapin dulu. Tapi kayak input widget kayak input, button itu belum disiapin, tapi kayak variabel lebih disiapin dulu, data-datanya, nilai-nilainya gitu. Kalau teman-teman punya variabel, dia akan initiate di sini. Nah, kapan dia akan ngerender si nyiapin si input, button dan lain di bagian on ready ini teman-teman. Jadi kalau prosesnya itu dia ready-nya si window-nya itu ketika di bagian on ready, nah dia nyiapin input, nyiapin button, nyiapin semua elemen lah, tapi yang sifatnya statis gitu, yang bisa ditampilkan gitu. Nah, di sini di ready ini. Ketika semua udah siap untuk di render, dia akan melakukan render gitu. Jadi semua elemen statisnya itu di render terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kayak gini misalnya ini kan mungkin placeholder aja ya, belum keluar sebenarnya image-nya gitu. Tapi ini mungkin kita buat statis lah gitu, kita buat kayak model skeleton gitu. Nah, ini kayak kita bikin statis kan, ini kan nggak perlu load data dari mana kan, kayak semacam placeholder gitu lah. Ya, nah dia load, oke yang tampil ke user ini dulu gitu. Nah, sembari dia melakukan ini kan paralel teman-teman. Ketika initialize, dia akan langsung juga paralel dia manggil database, teman-teman. Get kontak dan get kontak image ini. Jadi kan ini paralel jalannya, asinkronus lah. Yang seperti kita bahas pada sesi-sesi awal ya. Pada saat pemanggilan agregat itu seperti apa? Ketika dia get kontak, dia akan manggil. Nah, ini kan random masih kosong nih teman-teman. Nah, ini mungkin ketika data statisnya udah ready, yang kontaknya, mungkin list kontaknya itu udah keisi, tapi yang image masih kosong nih. Biasanya kayak gitu. Ini after fetch, makanya kenapa kemarin sempat di awal kan saya sarankan kalau yang user sama detail tuh dipisah aja. Karena mungkin dia nggak jalan barengan, biar lebih enteng, sama mungkin kebutuhannya bisa beda. Contoh di sini dia nggak butuh load image gitu. Nah, ini kan kelihatan, dia jalan paralel, pasti image lebih lama, karena image lebih berat datanya. Nah, dia jalanin kontak dulu,
setelah dia fetching selesai, dia bawakan render ke screen gitu. Nah, yang kotak image kan gimana? Kan belum masih jalan. Nggak apa-apa, dia ini selesai, ini tetap jalan paralel. Ketika ini udah selesai, dia bawakan render juga. Yang kebutuhan untuk data yang image gitu. Kayak di sini kan, foto gitu misalnya. Nah, itu kan ketika buka aplikasi ya, atau initiate screen awal. Kalau navigasi itu gimana? Sama itu sebenarnya, ketika dia diklik, nah dia akan nyiapin screen barunya dulu, destination-nya dulu. Siapin, sama sebenarnya kayak gini prosesnya. Kan proses awal kan, siapin, loading, terus yang fetching data gitu. Kalau ini kan kalau detail kan by ID lah langsung ya. Nah, transisinya tuh di sini. Ketika ini screen yang itu sebenarnya udah di-render, udah siap masuk lah. Ada transisi gitu. Mungkin kalau kita lihat ada kayak animasinya gitu lah, perpindahannya gitu. Nah, ketika ini memang udah siap untuk di-render, screen yang lama tuh di-destroy ya, akan di-replace sama screen yang baru gitu. Ini prosesnya seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, nggak apa-apa, cukup mungkin untuk pemahamannya aja ya, karena memang ini use case-nya itu di real case itu jarang kita benar-benar harus satu-satu kita harus benar-benar kita pakai lah handlernya. Mungkin di case-case tertentu, contoh di initialize nih kita untuk initialize nilai variabel tertentu gitu. Sebenarnya kan bisa juga pakai default value kan, cuma mungkin case yang kita harus initialize variabelnya khusus gitu. Nah, selanjutnya itu ready. Ready itu mungkin kalau teman-teman mau tambahin kayak script custom di sini JavaScript dan lain-lain, atau mungkin chart teman-teman mau initiate apa gitu datanya, bentuk seperti apa, ini di bagian ready. Nah, kalau render ini dia perubahan. Ini biasa agak jarang dipakai ya. Kecuali teman-teman mau kayak memanage semua perubahan yang terjadi di screen ini, teman-teman mau handle. Jadi akan pakai yang action yang on render ini. Kalau on destroy ini mungkin teman-teman cuma kayak mau ngapus script. Teman-teman misalnya contoh ada pasang script di on ready. Kalau out system kan dia cuma script-script yang benar-benar dari bawaan out system aja yang akan dia destroy ya. Kemungkinan script yang teman-teman bikin yang custom made ya masih jalan, jadi harus di destroy manual gitu di sini gitu. Kalau ini after patch biasa, nah yang ini sebenarnya yang sering kita akan pakai. Ketika kita udah dapat data ini, sebelum dia masuk ke sini kita mau ngapain? Entah mungkin kita manipulasi datanya kita ganti dan lain sebagainya. Makanya ini ada action namanya on after patch. Ini akan banyak kita pakai biasanya. Kemarin di saya ada contohin juga kan. Ketika saya pakai list datanya nggak pure dari agregat, tapi saya pakai kayak list gitu variabel. Nah, untuk nimpain isi listnya di bagian after fetch ini. Ketika ini memang sudah selesai di fetching gitu. Nah, ketika ini selesai di fetching, baru dia masuk ke action yang on after fetch itu. Baru kita bisa lakukan perubahan atau manipulasi data di sana. Biasa ini sih yang paling sering dipakai. Nah, ini kalau use case-nya untuk setiap screen event itu gimana dia? Ini mirip-mirip ya teman-teman. Ini sebenarnya lebih versi singkatnya dari ini aja sih. Dia akan initialize data, dia akan ready data, siap-siap, dilakukan render, lalu ketika transisi ada destroy, lalu dia render yang screen yang baru ya. Ini ada after patch di tengah-tengahnya. Nah, ini use case-nya ya. Kalau initialize, nah ini seperti yang saya mention tadi, dia itu untuk set default screen variable ya. Misalnya kalau teman-teman nggak mau setting di default value, atau mungkin beda-beda lah case per screen gitu, daripada teman-teman kasih default value nanti ini dikasih lagi, mending kasih di sini aja kalau mau di initialize variabelnya. Terus dia kalau misalnya untuk redirect ya kondisi, contoh misalnya kayak dia nggak punya akses nih, invalid permission gitu, atau apa gitu. Terus kita mau lempar dia ke screen lain gitu. Contoh ini biasa kayak kita taruh di halaman login nih. Ketika kayak misalnya dia udah login, tapi kayak dia mau maksa tuh tembusin halaman login nih. Nah, itu kita kasih aja di on initialize-nya, ya kita kasih kalau misalnya dia get user ID-nya itu enggak null gitu misalnya, udah terisi gitu. Maka dia kayak langsung dilempar gitu ke screen tertentu gitu. Entah ke halaman home, entah mungkin ke invalid permission atau apa gitu. Biasanya ini akan dipakai seperti itu. Kalau unready, kalau teman-teman pakai custom script gitu. Misalnya teman-teman mau tambahin list khusus. Misalnya teman-teman mau di aplikasi teman-teman bisa nerima keyboard input misalnya. Misalnya teman-teman mau kasih kayak enter gitu di aplikasi teman-teman, kan teman-teman biasa pasang event listener baru ya. Ini mungkin yang untuk case advance saja ya teman-teman yang udah terbiasa di native ini seperti ini ya. Cuma kalau teman-teman yang masih awam, masih bingung, nggak apa-apa.
ini buat pengetahuan aja teman-teman. Cuma untuk nyobanya mungkin kalau teman-teman mau coba boleh, cuma memang nggak saya ini ya di sini. Kalau teman-teman sudah paham, teman-teman mau tanya cara pasangnya boleh, saya akan jelaskan. Karena memang JavaScript ini agak beda ya. Ini benar-benar yang tradisional code gitu. Ya, takutnya pemahaman teman-teman belum ini. Kalau saya tambahkan ini takut teman-teman bingung gitu. Cuma kalau teman-teman yang sudah memang punya pengalaman di native, mau tanya cara pasang JavaScript listener gitu di ini gimana, jadi saya bisa ini. Nanti teman-teman tanya aja. Oke. Terus dia kalau kita mau set fokus di sebuah input widget gitu. Misal contoh gini teman-teman. Teman-teman mau langsung begitu page-nya kebuka, dia langsung fokus di salah satu input misalnya. Jadi misalnya teman-teman ada form nih, ada nama, alamat, dan lain-lain. Teman-teman mau set fokusnya di salah satu input gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, di kebetulan kalau di OutSystem itu dia udah ada action buat fokus widgetnya gitu. Nggak usah pakai JavaScript ya. Kalau mau pakai JavaScript pun bisa teman-teman gitu. Nah, ini untuk onReady. Nah, kalau render itu terjadi ketika ada perubahan data. Teman-teman mau ngapain gitu. Nah, misalnya teman-teman mau bikin kayak counter atau bikin loading progress gitu. Nah, biasanya kita taruh di onRender atau mungkin teman-teman mau bikin elemen yang bisa di-drag-drag gitu. Nah, ini bisa dipakai di bagian onRender ini. Beda kalau onReady dia ketika dia mau nyiapin sesuatu, sebuah elemen, kalau onRender itu ketika ada perubahan data, teman-teman. Nah, ini tapi akan sangat jarang ya digunakan. Paling use case tertentu aja. Saya sendiri hampir nggak pernah pakai onRender. Paling kalau ada yang use case yang benar-benar elemen dynamic atau apa, baru saya pakai onRender ini. Cuma kan sangat jarang lah dipakai. Cuma buat tambahan aja biar teman tahu bahwa di OutSystem tuh kalau mau manipulate data yang dynamic atau elemen yang sedang di render itu bisa di bagian on render ini gitu. Nah, terus on destroy dia yang tadi ya, kalau teman-teman ada masang listener kayak enter dan lain-lain, takutnya kan kalau teman-teman nggak kayak sebenarnya ini buat tambahan aja ya, kalau buat teman-teman yang sudah ada pengalaman di bidang native, kalau teman-teman yang belum ada dan masih bingung, ini abaikan aja teman-teman. Ini buat remove JavaScript listener. Contoh teman-teman nambahin kayak listener enter dan lain-lain lah di bagian script on ready-nya. Nah, biasanya kan dia sering ke bawah tuh ke halaman selanjutnya gitu. Karena kan kalau kita nggak setting, kita nggak prevent default dan lain-lain tuh, dia itu akan ini teman-teman, akan ke bawah biasa listener-nya gitu. Nah, caranya kita harus remove dulu pas dia pindah screen gitu. Kalau memang nggak butuh lagi ya enter-nya gitu. Terus dia akan buat nge-clean dokumen objek modelnya atau si DOM-nya gitu. Biasanya di situ di restore ini kalau clean DOM-nya itu otomatis ya dari OutSystem gitu. Soalnya teman-teman ada yang mau di custom lah dari DOM-nya. Nah, ini yang paling sering dipakai nih. Nah, on after fetch gitu. Nah, jadi ini eh, akan muncul setelah get contact by ID ini selesai gitu. Nah, get contact by ID ini selesai, terus kita mau ngapain dengan data itu gitu. Si get contact by ID ini mau ngapain? Mau kita assign ke satu variabel tertentu, misalnya satu list kita mau tampung gini. Nanti kan kita mau manipulate datanya, terus kita mau tambahin misalnya structure. Kayak kemarin kan, saya mau tambahin structure, ada tambahan variabel lah, is eligible atau apa gitu. Nah, di sini gitu, kita tampung di satu variabel. Nah, terus kita pakai data yang dari sini gitu. Bisa juga buat validasi hasil query-nya sesuai atau enggak gitu. Nah, ini macam-macam lah ya use case-nya gitu. Cuma biasa saya pakai untuk manipulasi data sih. Nah, terus dia kalau fetching data, kemarin kan kita selalu pakai bisa fstart kan teman-teman. Jadi ketika screen itu di load, ya udah kita fetch datanya. Dia kalau di sistem dia ada suatu mekanisme di mana data itu kita bisa fetch sesuai kebutuhan kita. Jadi kita pasang nggak apa-apa, tapi datanya akan kita fetch sesuai kebutuhan gitu. Contoh, ketika kita habis trigger atau klik suatu button gitu, baru akan di fetch datanya. Itu bisa juga teman-teman seperti itu. Nah, dan lanjut itu ketika screen apa yang fetching data on demand ini dia
dia itu modelnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh data gitu, datanya tapi mau diprosesnya belakangan gitu. Hmm, kita pakai yang on demand ini. Nanti saya contohin itu. Kapan kita pakai add start, kapan kita pakai on demand gitu. Nah, jadi ada dua macam ya teman-teman. Ada add start, ada on demand gini. Terus kita trigger agregatnya on demand tuh gimana caranya gitu ya. Nah, ini ada screen life cycle ya teman-teman ya. Ini sama ya. Tadi ini lengkapnya itu seperti apa gitu. Ini initialize, ready, render, terus ini fetch. Ini render ini mengulang aja ya yang tadi gitu. Setelah dia get contact image, dia on after fetch dia akan render lagi gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bedanya kita fetchingnya itu at start atau on demand. Jadi kalau teman-teman bikin agregat fetching di sini, itu kita bisa setting fetch-nya itu mau pada saat start atau pada saat on demand gitu, teman-teman. Nah, ini widgetnya itu kita bisa kasih akses gitu, output datanya itu di agregat itu seperti apa. Kalau misalnya dipakai variabelnya, itu kita biasa pakai add start gitu. Misalnya untuk nampilin list kan, biasa kita pakai yang add start gitu. Cuma kalau misalnya datanya baru mau kita load ketika misalnya contoh gini, teman-teman punya suatu table gitu. Tapi table tuh nggak mau dimunculin gitu isinya. Teman-teman search dulu keywordnya apa baru munculin. Teman-teman pakainya yang on demand ini. Jadi ketika tombol search diklik, baru ini akan di fetching dan munculin tabelnya. Ini bisa seperti itu. Use case-nya ya, salah satu contohnya gitu. Nah, ini. Nah, ini kan juga misal gini teman-teman. Teman-teman ada dua case kayak gini kan. Employee sama picture by ID. Teman-teman kan nggak tahu kan. Yang ini kan parallel jalannya. Yang selesai duluan tuh yang mana gitu. Biasanya kita harus get employee dulu, baru kita bisa dapat kan mau yang ID yang mana yang kita show. Mungkin ini yang master detail ya contoh. Ini ada list di sini, di sebelah kiri, di sebelah kanan tuh ada detailnya gitu. Kalau kita munculin langsung dua-duanya kita fetch. Nah, ini nggak ketahuan nih ID siapa. Bisa aja ID random, bisa ID null atau apa gitu. Atau bisa aja malah jadi error gitu karena ID-nya nggak dapat gitu. Nah, solusinya yang employee ini kita taruh as start, yang ini kita taruh on demand. Kapan kita pakai? Misalnya pas di list ini diklik gitu card-nya, baru muncul di kanan. Nah, itu. Yang ini nanti kita refresh gitu datanya. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau at start, dia itu kita define, dia kan trigger automatically ya. Ketika pertama kali fetching itu di start gitu, dia akan langsung muncul gitu. Datanya itu akan langsung di fetch. Jadi nggak perlu nunggu lagi gitu. Kayak tadi kan pas initialize pertama langsung di fetch datanya. Nah skenario gini teman-teman. Kayak tadi ada list gitu. Nah yang ini add start ini pasti. Karena dia langsung muncul kan datanya. Nah ketika get employee ya udah muncul listnya. Ketika selesai ini langsung muncul dia. Cuma kan tadi ada satu lagi kan yang get employee picture ini. Nah itu gimana pemakaiannya biasanya? Biasanya di sini ada detail. Nah ini kan kayak select dulu kan. Ketika diklik, baru dia akan trigger yang si get employee picture by ID ini. Nah cara triggernya gimana? Misal yang diklik nih. Nah akan muncul kayak gini nih. Yang ini akan di fetch ya. Nah kalau implementasinya nanti gimana? Nah saat only on demand ini harus kita trigger secara programmatically. Biasa harus di get employee ini kan dia ada handler namanya on after fetch kan di bagian sini teman-teman. Kalau yang di get employee on after fetch, nah di situ biasanya kita juga bisa. Kalau tadi kan saya jelasin untuk manipulasi data. Nah selain itu kebutuhannya untuk fetch agregat yang on demand ini gitu. Nah kayak gini contohnya. Jadi yang di get employee ini pasangin apa si on after fetch. Nah nanti di dalam on after fetch ini dia akan kayak gini dia actionnya. Yang diklik itu kita set ID-nya berapa, kita simpan di dalam satu variable misalnya, terus kita refresh ini. Nanti filternya ini berdasarkan employee identifier ini yang di atas. Itu nanti kita coba lah gimana contohnya ya. Kemarin saya udah ada pakai sih. Ini saya jelasin aja yang dari kemarin punya. Nah, jadi ini dia start, diklik, masuk ke on auto fetch, di refresh, lalu dia akan masuk ke sini. Gitu, teman-teman.
Nah, jadi ini fullnya kayak gini ya teman-teman ya. Initialize, fetching, ready render, lalu render lagi setelah selesai auto fetch. Nah, ketika diklik dia ke bawah akan render lagi. Jadi nggak paralel. Kalau yang pertama kan kita paralel kan, employee sama picture-nya barengan gitu. Nah, ini nggak paralel. Ketika dia diklik baru dia masuk lagi, fetching lagi, baru render lagi gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Paling sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan soal spin life cycle? Belum ada, teman-teman. Saya izin minum sebentar ya. Oke, kita kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Ini kita masuk ke pagination. Nah, di OutSystem kita itu akan support dengan pagination. Mungkin teman-teman udah langsung lah ketika teman-teman bikin screen dengan accelerator ya. Teman-teman kayak dari database itu kan kebikin list sama detail kan. Nah, di listnya kalau di table yang teman-teman perhatikan udah langsung support pagination gitu kan. Nah, tapi teman-teman masih bingung gimana cara setup pagination-nya sebenarnya. Kalau itu kan udah dibuatin sama OutSystem kan. Nah, ini saya mau jelasin cara setup pagination-nya gitu seperti apa. Nah, jadi pagination ini itu merupakan salah satu elemen dari widgetnya OutSystem ya bawaannya ya. Tinggal di drag aja, biasanya di bawah table letaknya. Nah, pagination ini dia ada start index, max record, total count gitu. Sama ada event bawaan handler namanya onNavigate ketika dia pindah page gitu. Dia mau ngapain. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya, apa aja yang harus kita set up untuk pakai pagination ini. Yang pertama, kita bikin variabel dulu untuk ngampung start index sama max record-nya. Start index itu biasa dari 0, teman-teman. Ingat kalau di programming itu, index selalu mulai dari 0, bukan dari 1. Ya. Jadi data yang paling awal 0 biasanya. Nah, ini kan default kan 0 biasanya. Langsung kita taruh aja start index. Max record-nya, nah kita yang tentuin default-nya. Entah mau kita kasih langsung di sini, default value, atau pakai yang tadi, on initialize, bisa teman-teman. Bisa aja kan di screen tertentu, teman-teman mau taruh ini 10 gitu max record-nya. Screen lain 5 gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa di-set dulu ini berapa. Gitu, untuk di max record nanti. Jadi satu patch itu akan ada berapa elemen tuh ditentuin dari max record ini. Gitu. Setelah ini selesai, nah ambil total count-nya teman-teman. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman pakai database, kayak get people contohnya, itu ada satu property namanya count. Jadi tinggal dapetin aja agregatnya dot count gitu. Dia akan langsung dapetin semua total raw data yang dibalikin. Contoh di get people-nya ada 250 data. Dia akan balikin 250 di sini. Contoh teman-teman setup max record-nya 10. Otomatis dia akan langsung buatin 25 page di situ. Karena kan satu page 10, terus dia ada 25 page, isinya nampung 250 data gitu. Terus ketika udah, nah ini udah nih setup pagination udah benar. Tapi belum bisa pindah-pindah page teman-teman karena kita setting dulu di onNavigate-nya ini. Di onNavigate kita bikin aja satu client action, biasa akan langsung otomatis dia namanya pagination onNavigate ini kan. Nah, ini teman-teman set start index-nya itu dengan ada satu input parameter di sini namanya new start index. Nah, tujuannya apa? Ini new start index ini by default ya teman-teman. Dia akan langsung nambahin nilainya sama max record. Contoh teman-teman di sini patch 1 kan dia indeks 1 indeks 0 sampai indeks ke 9 kan karena 1 sampai 10 datanya kan. Nah, patch 2 gimana dia start indeksnya kan harusnya mulai dari 10 sampai 19 kan. Dia akan otomatis teman-teman. Ketika dia tekan patch pagination on navigate, kita pencet patch 2, dia akan start indeksnya otomatis ditimpa sama new start index ini. Dia akan tahu langsung, ini 10. Nah, ini pakai bawaannya OutSystem. Kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai agregat, kita pakai list biasa misalnya. Nah, ini kita harus setting mandiri, teman-teman. Kayak start index sama dengan start index yang lama tambah max record gitu. Itu bisa juga. Cuma biasanya use case-nya kita pakai yang bawaan database ya. Gini. Nanti saya tunjukin caranya gimana. Pasti ini. Nah, terus kita show input parameternya. Terus kita set default value yang dibutuhkan. Kayak tadi ya, max record berapa gitu misalnya. Atau di on initialize juga bisa. Nah, kalau sudah ya udah kita set aja. Ini udah bisa langsung dipakai, teman-teman. Start index sama max record-nya
jangan lupa ya, ini kan di navigation-nya di set kayak gini. Di DB-nya juga di set gini, teman-teman. Kalau nggak kita set kayak gini, percuma di pagination-nya kita simpan 10, tapi yang di DB-nya akan langsung 250 data gitu. Jadi nggak berguna gitu. Kenapa demikian? Karena kan sebenarnya DB ini agregat kan dia narik data kan. Kalau langsung kita tarik 250 data, contoh kayak people ini ada 1 juta datanya. Kalau kita nggak pakai pagination, terus kita nggak set ini, dia akan langsung narik 1 juta data. Otomatis untuk nge-load data segitu banyak, walaupun asynchronous ya, itu akan sangat lama gitu. Makanya kita butuh pagination ini gitu. Jadi kayak 10 data dulu yang kita load, lalu 10 data berikutnya, 10 data berikutnya gitu. Jadi selain di navigation-nya, di agregatnya harus di set juga ya teman-teman, start index dan max record. Pakai aja variabel yang sama ya dengan ini. Otomatis akan bisa di set gitu. Nah, selanjutnya ada bagian sorting teman-teman yang sempat kita masih ini ya. Kemarin kan by default ya ada kayak sort attribute gitu kan. Cuma kayak value-nya nggak bekerja dengan baik lah gitu. Nah, ini gimana dia pekerjaannya itu atribut ini gitu. Nah, kita tinggal pasang di bagian sel masing-masing table ya. Dalam sebuah kolom itu sort atribut kayak gini. Ini cara setupnya. Lalu kita bikin action namanya onSort gitu. Dia udah ada bawaan yang kan di table itu onSort. Nah, di onSort ini kita kayak kasih variabel aja satu, klik kolom gitu. Klik kolom itu misalnya kan tadi kan ini contoh misalnya nama kan. Nah, yang ini berarti yang ke sort itu yang bagian nama ini, person.name gitu misalnya. Nah, akan masuk ke bagian klik kolom ini. Nah, kita bikin satu variabel lagi gitu buat nampung sortingnya, lagi bagian sorting yang mana gitu. Karena sortingnya kita mau bikin secara dinamik. Ketika diklik ini, dia akan sorting kolom yang mana. Ketika di ini, dia akan sorting yang mana. Sebenarnya di agregat pun teman-teman bisa langsung sorting gitu. Mau sorting bisa defaultnya berdasarkan nama gitu. Atau berdasarkan ID, itu bisa. Tapi itu statis teman-teman. Ketika teman-teman klik-klik tabel-tabelnya, dia nggak akan bisa berubah gitu. Kayak kemarin kan, udah kita set dulu nama misalnya yang di sort, itu udah statis gitu. Kalau kita mau sort by misalnya sort by tanggal, itu nggak bisa, harus kita pasangin atau kita ganti gitu di agregat kan nggak mungkin kayak gitu kalau di user kan. Nanti kita coba yang sorting ini ya. Nah, ini sortingnya kita pertama create logiknya dulu. Ketika ngeklik kolom yang sama, itu kita isi ini klik kolom, table sortnya sama dengan klik kolom, dan klik kolomnya nggak kosong gitu. Maksudnya nggak kosong tuh nggak pada saat kondisi awal kan pasti kosong kan datanya. Jadi kalau kondisi awalnya kosong ya udah kita nggak usah sorting datanya. Nah, terus kita cek nih di sini kan kayak ada if gitu ya teman-teman. Kita cek kita mau ordernya descending atau ascending, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kalau besar ke kecil atau bawah ke atas itu descending ya. Kalau Z ke A gitu. Kalau A ke Z itu dia pakai ascending. Sama kayak tanggal. Kalau tanggal yang dari oldest ke newest kita pakai ascending. Kalau newest ke oldest itu kita pakai yang descending. Kalau angka udah lumrah lah ya. 100 ke 0 misalnya 0 ke 100 gitu. Tinggal pakai yang descending gitu. Quick column plus des. Nanti kita coba di demo. Nah, kalau kondisinya false dia akan masuk ke quick column aja. Nah, secara default kenapa nggak ada plus ascending ini? Ascending itu udah sorting default teman-teman. Jadi sorting default tuh dari kecil ke besar ya. A ke Z. Jadi nggak usah kita tambahin ascending. Kita mau tambahin pun nggak ada efeknya gitu. Nah, tapi kalau mau dari besar ke kecil, kita harus tambahin descending gitu. Terus DSC ini. Gitu. Nah, setupnya kayak gini teman-teman. Di onSort-nya. Kita set kalau dia klik kolom dan klik kolomnya nggak kosong. Kalau true, dia sortnya descending, ada tambahan ini. Kalau nggak, ya udah klik kolomnya aja yang mana. Terus kita refresh datanya. Nah, tambahannya di mana sorting yang dynamic tadi? Tambahin di sini teman sorting, pilih yang add dynamic sort gitu. Kalau kita add sort yang biasa ya udah sortnya statis gitu. Nah, gitu. Oke, paling sampai sini aja teman-teman pagination dan sorting. Ada yang mau ditanya mungkin? Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu. Ini tinggal sedikit materinya terakhir mengenai service center. Nah, di service center ini sebenarnya teman-teman bisa melakukan monitoring pada aplikasi teman-teman. Misalnya ada error, ada teman-teman mau kasih log di dalam situ, ngecek-ngecek lognya.
itu teman-teman bisa pergi ke bagian service center. Service center itu kayak ibarat konfigurasi environment teman-teman lah gitu. Ada log-lognya di situ. Beda ya sama lifetime. Kalau lifetime kan buat kontrol benar-benar semua satu server lah teman-teman, satu environment. Cuma kan karena kita berhubung yang free version, cuma ada satu server begitu. Nah itu nggak terlalu kepake lah kalau yang ini. Cuma nanti kalau teman-teman udah kerja manage kayak dev, testing server, terus production itu baru kepake yang lifetime. Kalau cuma satu server, lebih kepake yang service center. Kepakainya di mana ini salah satu fitur yang paling guna ya sebenarnya, monitoring. Bisa ngecek error, bisa ngecek log, bisa ngecek request gitu. Kalau misalnya ada request yang sekiranya lemot nih, kok ini kayak datanya ngelotnya lemot banget, teman-teman bisa cek di screen request, di berapa lama dia untuk manggil request ini gitu. Nah, bisa cek error, general integration misalnya teman-teman ada pakai integrasi sistem di luar kayak koneksi database eksternal atau API gitu, bisa cek di sini gitu. Cuma yang kita nanti pakai banyak yang error dulu ya. Jadi misalnya kalau kita ada error, kita mau pesan errornya lebih lengkap, kita ceknya di service center nanti. Nah, terus yang terakhir itu solution teman-teman. Solution itu teman-teman pergi yang ke factory ini aja. Nah, solution itu jatuhnya kalau teman-teman mau kayak backup aplikasi teman-teman. Sebenarnya kan karena kita yang out system versi free kan. Kalau kita nggak pakai out systemnya, sebenarnya out system tuh kalau untuk versi yang untuk trial ini itu free teman-teman. Bisa teman-teman pakai lah gitu. Cuma biasa kalau enterprise kan memang ada license dan lain-lain ya. Cuma kalau ini teman-teman buat belajar atau apa bisa pakai yang free version. Cuma itu selama 2 minggu teman-teman. Maksudnya bukan 2 minggu teman-teman pakai rutin terus dia tiba-tiba langsung hapus nggak gitu ya teman-teman. Itu kalau untuk akses dia selamanya aksesnya nggak ada masalah. Cuma ini kalau ada case misalnya ini ada kejadian juga yang peserta bootcamp sebelumnya. Kalau teman-teman misalnya habis bootcamp ini nggak pegang OSISTEM lagi dalam waktu lama gitu, 2 minggu lah teman-teman nggak pegang gitu, aplikasi teman-teman environment-nya akan di reset gitu karena kan sebenarnya out system itu kan kayak mengalokasikan free resource lah ke teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman rasanya nggak pakai lagi out system akan ngasih ke resource itu ke orang lain gitu. Nah, gimana dengan data di environment teman-teman? Secara URL-nya tetap akan kesimpan teman-teman. Cuma aplikasi yang teman-teman udah build di environment-nya itu akan hilang. Cuma nggak sepenuhnya hilang ya teman-teman. Sebenarnya di out system tuh dia akan ngasih opsi backup gitu pas teman-teman mau buka lagi, mau request lagi lah environment yang baru ya. Karena yang lama teman-teman kan udah kehapus gitu. Nah, request baru lagi dia ada opsi backup environment yang lama gitu. Nah, ini dia ngasih optionnya berupa solutions teman-teman. Nah, alangkah baiknya mungkin habis bootcamp, apalagi habis bootcamp ini ya. Takutnya ada kemarin kejadian itu dia malah nggak diklik yang backup, dia langsung klik fetch data baru gitu. Bisa aja kan kelupaan atau apa kan. Nah, nanti hilang pekerjaan teman-teman yang selama teman-teman bikin di bootcamp ini kan sayang kan gitu. Jadi sebaiknya mungkin kalau mungkin di pertemuan selanjutnya ya, kalau sudah semua saya akan info lagi. Cuma sekarang saya info juga ya cara untuk backup solution itu seperti apa. Cuma teman-teman nggak perlu ikutin dulu sekarang karena kan sebenarnya belum final ya aplikasi teman-teman. Nanti kalau udah final teman-teman mau backup datanya, nah ini tahapan-tahapannya ke factory tab, ke solution tab, bikin solution baru, kasih deskripsi aja, pergi ke komponen teman-teman, bisa aplikasi utama aja. Kalau teman-teman ada dependensi baru, gitu. Kan kayak kemarin kan kita pasang blok kan di modul terpisah gitu. Nah itu komponen itu per modul teman-teman. Atau teman-teman ada modul-modul yang plugin lah gitu sifatnya pihak ketiga gitu. Nah teman-teman juga bisa checklist gitu. Kalau misalnya ada gitu. Terus tinggal diklik associate aja. Terus tinggal di save teman-teman. Nah, ketika di save, teman-teman bisa download ini solusinya. Ya udah, teman-teman udah pegang backupnya, tinggal simpan aja di tempat yang aman di drive atau di mana. Sewaktu-waktu kalau teman-teman misalnya all system teman-teman yang udah ke uh, hilang gitu aksesnya, terus teman-teman request yang baru, tapi kelupaan backup yang lama, teman-teman masih ada solutions-nya gitu. Itu aja sih buat jaga-jaga sebenarnya. Ini aja teman-teman, materi terakhir mungkin ada yang mau ditanya teman-teman. Belum ada, kita langsung ke demo ya teman-teman. Tuh, kita langsung masuk aja ke aplikasi yang kemarin.
Nah, saya tambahan satu lagi ya teman-teman. Nah, tadi kan saya sempat mention kayak third party gitu. Nah, sebenarnya di OutSystem ini udah nyediain banyak banget plugin teman-teman. Nah, kayak ada plugin kamera dan lain nggak pakai sih sebenarnya. Google Maps misalnya teman-teman. Untuk Excel yang lebih advance, JavaScript utility. Nah, ini bisa dipakai Firebase gitu. Ada teman-teman untuk integrasi. Cuma saya nggak akan jelasin ya karena emang use case-nya akan sangat advance gitu karena beda-beda plugin tuh beda-beda cara penggunaannya. Cuma kalau teman-teman mau pakai kayak third party plugin ini, itu sama aja teman-teman. Teman-teman tinggal download, lalu teman-teman tinggal kayak dependensi saja ke aplikasi teman-teman. Dia bentuknya biasa server action, block, sama client action sih. Jadi teman-teman bisa langsung pakai di aplikasi teman-teman. Yang contoh yang Force ya. Jadi semua aset third party buatan mungkin developer gitu bisa dimasukin, bisa dipakai teman-teman di sini. Biasanya cukup lah, misalnya kayak CK editor gitu. Kan di sistem kan nggak ada kan kayak editor bawaan gitu. Bisa dipakai gitu, Firebase, OneSignal, QR code scanner gitu. Misalnya teman-teman mau bikin aplikasi yang basisnya ada QR code gitu. Daripada teman-teman, misal teman-teman belum punya pemahaman tentang JavaScript atau apa kan, atau C# gitu, native code, teman-teman pakai aja yang sudah dibuat gitu, misalnya QR code scanner, apa lagi tuh. Banyak teman-teman nggak search aja sih. Kebutuhan misalnya kita kan reaktif kan, cek aja di reaktif atau service gitu misalnya. Kalau service tuh lebih ke action misalnya file system, advanced Excel gitu, crypto API untuk cryptography ya, encrypt data gitu, HTTP request, sort record list kayak tadi. Kalau teman nggak mau bikin manual bisa juga. Apa lagi ya? JWT untuk token nih bisa out ya. Stable itu yang SFTP ini saya pernah pakai juga. Ini datetime tapi yang lebih lengkap lagi fiturnya. Sebenarnya yang bawaan sistem udah cukup sih. Nah, ini kalau yang versi lama, form data, teman-teman kalau mau pakai ada juga di sini PDF dan lain-lain lah, SAP gitu. Banyak di sini ada konektor-konektor biasanya yang bakal butuh di service atau mungkin kayak komponen-komponen UI yang butuh. Oh, sistem UI kan udah pasti install gitu. Input mask misalnya teman-teman butuh input mask yang lebih advance, CK editor, kalender yang full bentuknya, multilingual komponen misalnya, apa lagi ya, proper gitu, proper buat proper image, buat manipulasi data image gitu, tapi yang dari sisi klien ya, image util gitu untuk resize image, untuk compress gitu. Udah sih paling teman-teman bisa explore sendiri aja di sini kebutuhannya apa. Kalau teman-teman butuh ya third party gitu. Kalau saya cuma kayak mention aja ini bisa dipakai. Ya kita masuk ya ke app kita. In pertama yang implementasi dari yang on initialize tadi ya teman-teman ya. Nah, yang on atau fetch saja saya jelasin. Mungkin di bagian cost list saja. Nah, ini kan kemarin kita nampilin kayak gini teman-teman. Sedangkan data di sini saya mau ada kayak satu variabel tambahan kan. Saya bikin structure cost aktif, satunya dari ini dari variabel cost dari database ya. Satu dari is eligible ini teman-teman. Is eligible itu ya ini buat ngecek buttonnya itu bisa dipencet atau enggak gitu. Karena ini kan memang nggak ada kan di database course-nya kan. Nah ini saya tambahan lah gitu. Karena kebutuhannya cuma buat ini aja teman-teman. Saya nggak tahu di database gitu. Karena kan jatuhnya transaksi ya kalau itu ya. Kalau ini kan kita cuma butuh pengecekan aja, validasi. Jadi saya bikin aja satu struktur khusus gitu. Terus masuk ke cost list. Nah ini teman-teman. Nah kalau initialize, teman-teman bisa tambahin di sini ya eventnya sebenarnya. Kalau mau initialize isi variabelnya gitu. Nah, itu bisa di sini gitu. Misalnya today ini teman-teman nggak mau isi code date-nya di sini. Teman-teman mau isi today itu di sini. Misalnya ini saya kosongin ya. Nah, tapi teman-teman mau isi di sini today-nya. Ini bisa juga. Bisa aja di di blok lain beda gitu kan penggunaannya. Nah, gini. Itu bisa juga ya teman-teman kayak gitu. Atau sebenarnya tahu di default value juga bisa. Lebih ke tergantung kebutuhannya ya sih teman-teman. Terus yang event lain kayak on ready, on random, on destroy itu ditaruh di mana itu bisa ditaruh di sini ya teman-teman eventnya. Nah di sini dia udah ada kayak penjelasan singkat gitu. Ini actionnya buat ngapain sih gitu? Kayak ini buat initiate custom listener dari JavaScript gitu.
buat initialize variable. Nah, ada di sini. Nah, satu lagi tuh namanya on after fetch. Kalau parameter change kan dari blok ya, teman-teman udah belajar. Nah, yang on after fetch ini teman-teman, kan ini kan datanya ada di list ya. Sedangkan kan data tampungannya kan dari agregat ini kan. Saya mau ambil datanya gimana caranya? Kita ambil on after fetch-nya, lalu kita pergi ke action-nya ini. Lalu yang cost aktif ini, bentuknya list ini, saya timpa datanya. Nah, dengan get cost.list. Nah, dia ada mapping karena kan beda kan isinya kan. Satu kan dia cuma nampung isi tabelnya kan, si cost-nya ini kan. Nah, yang is eligible ini kan sebenarnya static kan, variable biasa kan, boleh yang nentuin buttonnya bisa diklik atau enggak. Nah, ini bisa bebas lah, kita mau isi defaultnya false atau defaultnya true, bebas. Saya maunya biasa misalnya buttonnya itu true dulu semua gitu. Kalau false kan malah dibalik kan agak ribet kan, buttonnya nggak muncul dulu, baru kita manipulate gitu. Nah, kalau di sini kan misalnya contoh di logiknya ini kan saya maunya kalau misalnya si peserta gini kan, buat peserta itu udah daftar di kelas ini, dia nggak boleh klik button ikutin lagi karena kan nanti akan ke create double kan di bagian user cost-nya kan, table user cost-nya. Nah, ini pengecekannya di mana? Saya ngecek di sini ada satu agregat lagi. Nah, teman-teman perhatikan ini sifatnya only on demand teman-teman, karena ini pengecekan kan, harus yang cost-nya dulu di set, baru yang di user cost-nya jalan gitu. Nah, saya dapetin user ID-nya misalnya di sini 12 contohnya ya. 12 enggak. Oh ya, saya udah delete datanya. Misalnya kayak kemarin tuh ada dua ya, 12 kan ada dua course di sini. Nah, itu caranya gimana? Kita bandingin dia ini. Nah, kita looping aja data yang course aktif di sini. Terus kita pakai list any, teman-teman. List any-nya itu dari yang agregat yang get user course yang baru itu. Ada berapa course yang dia udah ikutin gitu. Nah, kondisinya kan kita udah looping nih. Kita bandingin aja sama yang course yang lagi looping. Misalnya current course-nya yang pertama gitu. Kita cek ada nggak di list yang dia udah ikutin. Kalau ada berarti kalau ada ya kayaknya kebalik deh. List any. Ini harusnya saya mau bikinnya kalau dia ada, dia is eligible-nya false harusnya. Jadi dia nggak boleh ikutin kelasnya. Ini kebalik nih. Bisa pakai not nih. Jadi kalau dia ada, list any kan namanya. Kalau ada, ini sebenarnya fitur dari OutSystem ya. Untuk manipulasi list ada all, any, append gitu, clear, filter gitu. Bisa pakai filter juga sih sebenarnya. Cuma bedanya kalau any itu kita balikannya cuma true or false, ada atau enggak. Kalau filter ini kondisi yang memenuhi, kita bisa pakai datanya. Itu ya bedanya. Mungkin ini agak advance ya, mungkin teman-teman nggak pakai, nggak apa-apa. Cuma ini yang case di saya aja gitu. Nah, ini kalau dia any-nya ada, ini nanti is eligible-nya saya mau bikin, dia nggak boleh dipilih gitu. Karena kan dia ada gitu. Nah, ini harusnya saya ganti not dulu. Nah, nanti kita coba ya. Oh ya, ini saya habis clear data ya kemarin karena agak berantakan datanya. Nah, terus kemarin kan saya ada tambahin data nih teman-teman, satu nih di sini nih, modul lah ya, buat blok. Cewek sama main modul kan. Nah, sebenarnya ini secara best practice tuh dua modul aja tuh sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Gitu. Cuma kan database-nya kan adanya jadinya di main app-nya ini kan, main modulnya ini kan. Dia akan cyclic gitu teman-teman. Ada istilahnya cyclic dependencies. Yang cewek itu kan di depend bloknya kan. Sedangkan yang bootcamp info bulan ini dia ngedepend cewek itu butuh database dari sini kan. Jadi dependnya bolak-balik. Nah, sebenarnya itu nggak boleh teman-teman. Makanya saya bikin lagi satu khusus biasanya untuk database itu. Memang ada modul sendiri teman-teman. Tipenya teman-teman pilih aja nanti yang new modul, add modul, pilih yang service. Nah, terus namanya underscore CS. CS itu call service ya. Buat naruh si table ini gitu. Nah, tabel-tabelnya taruh di sini. Teman-teman nggak mau lakuin pun nggak apa-apa. Saya cuma kasih tahu aja best practice-nya gimana. Teman-teman mau bikin di satu kayak blok lah. Ini mirip kayak blok. Teman-teman mau bikin nggak pakai blok put, semua di satu screen, nggak ada masalah teman-teman. Misalnya teman-teman rasa oh buat belajar nih agak sulit lah, mau bikin satu screen, satu modul aja, screen-nya di sini semua, DB-nya di satu modul, itu nggak masalah. Cuma mungkin yang lebih best practice-nya kalau teman-teman mau mencoba gitu,
mau kayak ngasih challenge ke teman-teman, nah boleh dibikin kayak gini sistemnya. Sebenarnya nanti kan bahkan lebih kompleks lagi ya di real case-nya ya. Aplikasi itu nggak cuma satu teman-teman, karena microservices. Misalnya ada report sendiri, ada untuk form sendiri, itu yang real case-nya ya. Cuma untuk karena kebutuhan kita belajar, kita bikin aja di satu aplikasi tapi multimodul gitu. Lebih kayak gitu aja. Nah, nanti yang ini nih kita setnya public. Kalau mau teman-teman nggak ada warning, teman-teman ini kan no kan harusnya. Teman-teman set expose with only-nya ke yes gitu. Jadi kita nggak bisa pakai langsung ini. Kerut bawaannya ini nggak bisa kita pakai langsung. Kalau teman-teman lihat ya, contoh misalnya, pada saat klik ikuti kan, nah ini saya nggak bisa pakai langsung teman-teman. Nggak bisa pakai yang user cost misalnya, contoh ya, saya kan depend. Nah, ini nggak bisa dipakai, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, cuma tinggal get sini. Yang create dan lain-lain nggak di-expose lah ke modul yang lain gitu. Sebenarnya ini lebih aman secara security dan secara performance. Karena nanti si modul ini nggak punya akses ke sini. Harus dia lewat server action gitu. Nah, sama. Bikin wrapper kayak yang kemarin saya contohin gitu. Buat user, buat user detail gitu. Cuma balik lagi ya, ke teman-teman. Boleh di apa, teman-teman implement kalau mau lebih bagus hasilnya, best practice, boleh juga enggak gitu, bebas lah teman-teman. Cuma nanti jatuhnya aplikasi teman-teman banyak warning kayak gini gitu. Nah, kena nih warning kayak gini gitu ya teman-teman. Cuma ini nggak mempengaruhi hasil ya teman-teman. Intinya kan nanti portofolio teman-teman misalnya yang akan melihat kan nggak akan tahu kan codingannya. Cuma nanti kalau teman-teman sebisa mungkin kalau kerja dengan tim gitu, misalnya kalau teman-teman mau eh, coba gitu untuk jadi profesional low code developer. Nah, yang best practice kayak ini harus diperhatiin teman-teman. Itu sih kemarin. Oke, kita coba yang contoh yang pagination kemarin dulu ya. Yang tadi ya pagination, epicenter sama satu lagi sorting ya. Nanti kita coba satu-satu. Yang stream life cycle udah ya teman-teman ya. Kita coba yang pagination sekarang. Sebelumnya saya coba dulu functionality aplikasi saya. Saya ada sempat ganti sih tadi beberapa. Bentar ya, saya downloadin dulu. Saya ada sedikit perubahan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin ini mau ngikutin juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Biar lebih bagus lah tampilannya gitu. Di bagian kategori masih sama. Bagian course tuh saya ada ganti dikit. Ada gimana kan description. Saya ganti short description sini. Lainnya saya kurangin. Karena buat di cut teman-teman. Saya pikir kalau langsung tahu semua description di situ kayak jelek gitu. Nanti better kalau dari detail baru tuh short description-nya full description-nya di sana gitu. Biar lebih bagus gitu melihatnya. Nah, price, start date, end date, kategori. Nah, biar lebih bagus kan kita ada satu section kan buat nambahin image nih teman-teman di sini. Gimana kalau kita bikin aja image-nya? Nah, ini kenapa nggak saya pisah? Kan kemarin saya saranin kan dipisahkan image-nya. Nah, ini sebenarnya ada teman-teman. Ini cuma buat thumbnail aja gitu. Thumbnail tuh ukuran image yang kecil biasanya. Jadi kita upload image tuh ada yang ukuran kecil buat kayak sekedar show aja. Ada yang benar-benar full image-nya aja. Full image buat detail gitu. Jadi sebenarnya image nggak apa-apa ditaruh sini, tapi jangan yang image full-nya, thumbnail-nya atau thumbnail-nya mau taruh sini juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti jatuhnya harus nge-load image full-nya juga kan. Makanya saya pisahin gitu. Slug sini biasanya buat kalau URL teman-teman biar lebih rapi aja sih. Jadi saya nanti mau bikin kayak saya course slash bukan ID-nya yang diekspos karena itu agak bahaya buat security ya kalau tahu ID-nya gitu bisa dimanipulate. Bagusnya bikin slugs gitu. Slugs itu kayak misalnya contoh kayak gini teman-teman. Kalau biasa kan kita bikin kan course kalau pakai ID kan slash satu nih. Nah, kita bikin aja source misalnya ini all systems beginner bootcamp ini. Nah, tapi ini unik value-nya. Nah, ini yang dinamakan slugs teman-teman. Ini nggak boleh sama. Kalau sama, nanti kan kita mau fetching-nya dari sini kan datanya. Nah, cara bikin unik itu sebenarnya bisa teman-teman. Saya nggak bikin unik, paling nanti saya jagain aja pakai validasi ini. Cuma kalau teman-teman mau bikin unik, bisa juga di bagian sini. Bagian index or more, teman-teman tambahin satu indeks. Indeksnya misalnya unique slots namanya.
Nah, kasih unique di sini, add atributnya yang slug tadi. Jadi kalau case-nya kayak gini teman-teman, ketika kita misalnya kita lupa pasang validasi lah, tapi kita udah pasang indeks ini, jadinya kalau misalnya ada slugs yang duplikat nilainya atau sama gitu, itu dia nggak akan bisa gitu, karena ini harus unik sama kayak ID perlakuannya. Tapi dia bukan sebagai primary key, tapi kolom biasa tapi unik gitu. Ini saya contoh aja kalau teman-teman mau pasang unik ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Kalau teman-teman ada kolom kebutuhan yang unik gitu, tapi bukan ID, misalnya email, nama gitu, itu boleh juga. Tapi kalau teman-teman mau jagain di validasi kliennya juga nggak apa-apa di form validation ya. Ini karena nanti saya jagain di form validation, saya abaikan aja dulu. Gini ya. Ini tambahannya ini aja teman-teman. Jadi yang kemarin database-nya di sini saya pindahin ke modul yang baru gitu. Nah, ini sebenarnya masih sama ya. Kita coba buka dulu. Bentar. Nah, ini masih sama ya teman-teman. Rank cost-nya aja hilang. Nah, saya mau siapin dulu. Saya ada. Kalau teman-teman butuh image yang free copyright, teman-teman bisa buka Unsplash aja terus search aja image-nya. Ini saya ini biar nanti ada image-nya aja course-nya. Nanti saya mau terapin pagination soalnya kan butuh banyak datanya. Udah, ini yang mediumnya. Nah, kalau yang small ini biasanya ukurannya kecil teman-teman. Buat thumbnail biasanya kebutuhannya. Ini medium, ini small, medium, ini small lagi, medium. Bentar, ada kelebihan. Oh, ini buat Safar ya. Salah. Nah, kalau teman-teman lihat yang thumbnail tuh ukurannya cuma berapa puluh KB doang ya. Kalau yang full tuh bisa bisa ratusan KB gitu. Nah, Safar full. Ini buat tambahin aja sih. Ini Safar thumbnail. Lagi. Saya copy aja semua langsung. Nah, ini kan UI. Ini apa ya? Thumbnail. Oh, UI full. Ini misalnya plus UI. Nah, situ lah. Hmm, oh salah ya. Saya yang fullnya. Nah, nanti saya mau bikin 5 course. Nah, ini udah ada. Ya, kita bikin ya. Ya, bentar. Saya login dulu as admin biar bisa nambahin course-nya. Nah, ini udah kosong, menurut saya udah delete. Nah, ketika kita pindahin database, jangan lupa dia akan hilang ya datanya. Jadi kalau teman mau backup dulu datanya boleh. Kalau enggak harus diinsert ulang sih nanti. Nah, ini usernya masih ada ya, sama. Hmm. Ini yang user cost ya. User daftar apa, bisa dicek sini. Kita yang cost tuh coba. Nah, nanti kita mau pasang pagination di sini aja palingan. Kita taruh page-nya 5 aja dulu, biar nggak kebanyakan gitu. Tapi kalau teman mau ganti, nggak apa-apa. Ini saya tambahin cost dulu. Nah, ini baru kayak gini nih. Kemarin soalnya saya belum ubah semua dia ya. Bentar. Nanti kita harus ubah lagi di bagian admin course-nya. Admin user detail. Admin course detail.
Ini karena yang course-nya itu sudah ada perubahan ya. Ada short description, ini saya ganti aja. Short description. Ada price. Ada start date, end date biasa, kategori, is active. Oh, ada thumbnail image sama slugs. Saya copy aja. Soalnya yang ini nggak apa-apa. Copy. Satu kontainer gini. Ganti dulu ya, thumbnail image. Nah, kalau thumbnail image kan dia bentuknya image ya, teman-teman. Kita harus ganti ini. Thumbnail image. Ini bukan checkbox lagi. Tapi dia image. Ini buat preview aja. Oh, kita nggak usah pakai yang ini ya, teman-teman. Kita pakai ada widget namanya upload. Kalau kita mau upload data ya. Upload yang ini. Kalau itu kan cuma buat munculin aja. Nah, kita set-nya image. Nah, dia akan langsung muncul. Labelnya kita ganti jadi upload 1. Nah, upload 1. Nama file kontennya kita simpan di thumbnail image. Nah, file name-nya nggak perlu kita tampung ya. Karena kita nggak simpan. Kalau teman-teman mau simpan nggak apa-apa. Di thumbnail image udah. Terus ada lagi slugs kita kayaknya taruh di atas aja. Kita taruh di atas ini. Kita copy yang bagian price saja. Jangan deh, yang short description aja. Karena kan slugs jatuhnya nanti buat ini. Sebentar, kayaknya ini description juga bagusan teks aja deh. Kita ganti dulu. Jadi teks, sorry, bukan teks ini ya. Teks yang teks area. Variabelnya short description. Nah, ini kita ganti sini. Nah, oke. Ini jadi teks area. Biar isinya tuh lebih bagus. Short description mungkin satu lagi kita kasih full description. Nah, tapi kan sebelum ini kan variabel satu kan teman-teman. Karena ini kita udah pisah tabelnya, kita harus join ini. Kita join ke course detail. Oh, belum ada ya. Kita depend dulu. Dari bootcamp CS. Oh, belum public ternyata. Bentar, saya bikin dulu. Course detail lah ya. Saya baru tambahin ternyata. Terus saya harus bikin wrapper-nya juga. Course detail lagi. Saya bikin satu aja wrapper-nya buat yang ini. Create. Nah, kenapa saya nggak bikin? Saya biasa bikin dua ya. Create or update sama delete ya. Kenapa ini saya nggak bikin delete? Karena ini kan sebenarnya child-nya dari ini ya. Saya kasih delete rule-nya delete. Jadi kalau course-nya ke delete, delete-nya otomatis ini. Saya pertemuan sesi kedua ya teman-teman. Diingat-ingat lagi yang delete rule ada protect, delete, ignore. Ini saya kasih aja dia course detail create or update. Let's for update record. Let's for record. Nah, ini saya copy aja ini. Ini kita pakai UI-nya, pakai AI-nya aja. Nah, pastiin udah benar. Ini di public, jangan lupa. Nah, oke, nanti yang kita kalau kita pakai. Nah, oke. Terus kita mau play ya. Kita buka ulang. Cari in use aja biar cepat. Nah, ini kita select aja. Ini juga, oh udah. Nah, kita bisa tambahin source-nya, course detail di sini. Nah, join-nya udah benar ya.
Joinnya mau pakai on limit juga nggak apa-apa teman-teman, karena kan harus diisikan course detailnya, nggak boleh kosong juga. Ini tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Nah, jadi kan ini ada course, satu lagi kita langsung bikin aja. Walaupun nggak harus ngurut ya, ini kan beda table, biar secara UI enak aja dilihat. Ini kita langsung kasih aja yang ini full description-nya. Ini apa namanya? Full description ya, iya, full description. Ini kita taruh aja di sini, kita namain full description. Full description. Nah, ini kita kasih nih, kita ubah ya. Biar nanti enak buat validasinya. Nanti saya ubah ini aja, teman-teman nggak usah full ikutin ya. Jadi buat referensi aja. Nah, ini teksturnya jangan 3, karena kan teksturnya panjang, 10 misalnya. Biar nanti nggak sampai ke scroll-scroll gitu. Atau ini misalnya kurang kasih aja 5. Nah, ini misalnya teksturnya agak panjang lah 15 gitu. Nah, udah bisa kasih deskripsi yang panjang. Nah, kayak tadi kalau teman-teman mau pakai editor gitu, misalnya pakai CK editor gitu, mau kasih bold atau apa, bisa ya. Cuma saya nggak akan mungkin contohin implementasinya, karena agak advance ya. Yang pakai yang basic aja. Terus sisanya mungkin saya taruh slugs dah di sini deh, di bawah kategori mungkin ya. Nanti saya pakai pinjam yang name aja, input name. Nah, ini dia ada di bawah, harusnya letaknya. Nah, ini close aja. Teman-teman kalau mau lebih rapid, namanya kontainer mungkin biar enggak bingung. Ini taruh di bawah kategori ya, kategori itu maksudnya. Oh, di bawahnya lagi satu. Nah, dia udah kayak gini, ini ganti jadi slugs. Inputnya jangan lupa ini input slugs. Nah, dia ada yang, oh, nggak sesuai ya. Slugs itu panjangnya 50 ya, Bu. Atau sesuaiin sama nama aja ya. Takutnya ada yang panjang, namanya. Slugsnya kita panjangin dikit ya. 150 misalnya. Atau 200 lah, 2 kali. 150 cukup. Tentang course. Slugsnya kita ganti aja 150. Nah, ini kita refresh saja. Oke, ini udah dapat. Ini kita ganti aja 150 ya. Sesuaiin. Nah, udah sesuai. Satu lagi yang thumbnail full-nya. Thumbnail full. Ini bukan thumbnail full image. Ya, ini jangan lupa nih ganti jadi post detail image ya. Ini juga tadi yang full description ganti jadi full. Oke, udah. Terus yang satu lagi apa ya? Oh, cuma ada full description sama image saja yang beda. Kita pastiin lagi. Ini benar. Oke, ini juga benar ya. Ini save-nya. Nah, di save-nya itu harusnya nggak ada tambahan. Tapi jangan lupa kita bukan cuma ini ya berarti. Kita harus yang post detailnya juga berarti. Kita create or update. Nah, tapi ngambil dari sini.
Nah, tapi jangan lupa nih, kan dia mau create kan, dia tuh ID-nya nggak boleh beda sama ini. Jangan lupa yang course detail yang ini. Nah, dia kan ada course detail ID kan. Ambil dari balikannya yang course ini. Karena kan harus sama dia. Nah, gini. Dia harus sama, lalu yang ini. Nah, ini kena warning ya, karena ada dua sub action, nggak apa-apa. Sementara kita bikin gini aja, biar nggak kelamaan. Nah, saya publish dulu aja. Biar bisa bikin dulu course-nya. Apa ini ya kemarinnya. Nah, oke, dia kayak gini udah. Kita coba publish lagi. Nah, dia kan course ID-nya masih kayak gini teman ID. Nanti kita mau ganti jadi Slacks. Sebenarnya kalau mau ganti jadi Slacks, ini tinggal diganti aja. Jadi jangan by ID dia. Tapi by Slacks-nya ini jadi filternya. Misalnya namanya Bootcamp Server Solvegina. Description-nya itu kita kasih misalnya nih. Bentar. Description itu terus mbak ini aja lah dulu ya. Saya samain dulu ya. Nanti saya bakal edit. Tunggu. Subjeknya itu dari main sampai nanti besok. Nah, kategori bisa dilihat di sini. Ya, momen server DevOps. Wah, saya perlu tambahan sih kategorinya. Nah, nanti aja. Kita ini nah Slacks misalnya kayak gini dia. Ini kan kayak gini bentuknya. Misalnya bootcamp or systems beginner. Nah, gini. Jadi ntar tampilannya course ID sama dengan ini. Bukan sama dengan ID-nya lagi gitu. Ini secara security lebih aman sih. Jadi nggak ketahuan ID-nya berarti. Aktif. Thumbnail image-nya kita set. Kita masuk dulu. Set. Terus masuk ke beginner thumb. Nah, ini yang full image-nya kita bikin full. Nah, oke, udah ready. Kita save. Nah, kita bikin dia agak lama ya karena ada. Oke, ini nanti saya gantilah formatnya. Lihat lagi dulu ya yang lainnya. Advance. Tanggal segini. Tanggalnya itu misalnya anggaplah ini ya. Misalkan aja. Ini kita ganti advance gitu. Ini kayak short link-nya lah gitu. Slacks gitu. Ini buat pengganti ID. UUID juga bisa sih sebenarnya. Hmm. Oh, sebentar, saya belum ganti namanya. Advance. Ini misalnya. Saya nanti aja ini advance farm, ini advance full. Nah, oke. Sudah. Ini kita set. Ini bagusnya kasih loading ya, buttonnya dia tahu. Nah, udah dua. Kita expose lagi. Atau installation misalnya. Untuk saya copy juga. Soalnya ini namanya ini. Nah, ini misalnya. Ini server. Subnya bukan of system server.
Terus kita masuk ke server ya. Sistem server. Email sama yang full. Oke. Nah, terus kita add course lagi. And misalnya architecture. Oh, masuknya kalau lagi ini terus ini dua hari. Ini nanti architecture. Ini kita kasih yang fullnya. Save satu lagi ya. Dan nanti pagination-nya banyak teman-teman. Bisa saya kasih lebih dulu lah. Ini UI UX development misalnya. Ini yang kita lakuin ya lebih bagus. Nah, ini aja ini development juga UI UX. Nah, folder. Oke, kita save ya. Nah, sekarang kita coba daftar sebagai usernya. Nah, gini ya. Nah, ini kan belum ada pagination ya, teman-teman. Nah, sebenarnya gini aja dulu. Kita mau kayak kasih pagin, tapi nggak terlalu praktikal sih, datanya terlalu dikit soalnya. Kita bikin di bagian ini aja, usernya nanti. Kita kasih ini. User. Nah, gini. Nah, dia kan ada pilihan, teman-teman. Ini nanti saya kasih image di sini atasnya. Thumbnail-nya dia bagus. Nah, ini misalnya coba kita ikutin semua deh. Kita ikutin. Berhasil. Oh, dia masuk ke my course ya. Kita balik lagi. Ini kayaknya logiknya masih ada yang salah. Harusnya ini nggak boleh ini lagi ya. Oke, kita abaikan dulu. Oh, udah bisa ya. Cuma agak lama deh, karena nggak ada loading tadi. Kita ikutin lagi. Nah, terus kita ikutin lagi yang ini. Oke. Terus kita ikutin lagi. Ini. Nah, terus kita ikutin lagi yang ini. Nah, ini udah 5 ya. Kita bikin user baru. Coba kita refresh. Harusnya dia jadinya ikutinnya tombolnya udah disabled semua sih. Nah, ya benar ya. Jadi kita nggak usah pencet lagi nih. Karena dia udah ikutin sebenarnya. Nah, kita langsung satu user lagi aja ya. Caranya ini. Nah, ini kita ikutin nggak usah semua. Kita ikutin 2 aja yang salah. Beginner sama yang juga UX development. Step back. Nah, ini aja. Nah, jadi harusnya ada 7 ya udah di user course-nya harusnya. Di sisi admin. Nah, kita bikin pagination sementara 5 data aja dulu. Nah, gini ya teman-teman. Dia ada user, ada ispet sini. Jadi kita bisa ganti nih. Kalau misalnya dia udah paid, misalnya kita checklist. Nah, gini gitu. Jadi akan muncul di my course dia. Halnya gini. Saya save. Nah, checklist sih. Jadi. Nah, ini kan ada 7 teman-teman. Saya kayaknya kebanyakan deh mau bikin 5. Sementara belum ada pagination kan ya. Kita tambahin pagination di sini. Caranya tinggal ke scan-nya. Ke bagian user course detail. User course ya. Course, nah di bagian, oh sebenarnya ini udah ada sih teman-teman. Pagination cuma kayaknya nggak tampil aja deh. Bentar, saya cek dulu kenapa dia nggak tampil.
Karena mungkin max record-nya nggak di set ini. 10. Oh, karena 10 dia, jadi nggak muncul. Kita ganti 5 coba teman-teman. Ini kita coba cek bawaannya out system dulu ya, karena udah dibuatin nih. Coba kita publish. Bentar, kayaknya ada gangguan ini. Sama nanti kita cobain yang sortingnya juga ya teman-teman. Ya harusnya udah ada sih. Nah, table sortnya. Kita lewat dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Kita agak telat dikit dari 10 menit. Kita coba apakah sudah muncul pagination-nya. Karena dia cuma satu patch ya, dia nggak munculin gitu. By default itu udah mekanismenya. Nah, muncul ya teman-teman ya. Kalau kita ganti patch, loading sebentar. Nah, dia akan muncul. Jadi gini ya, bisa pakai yang ini, bisa langsung klik patch-nya gitu. Nah, dia mekanismenya gimana? Sama kayak tadi teman-teman. Ada start index, ada max record ya. Table sort kita abaikan dulu. Di bagian get user course-nya, dia juga sama. Nah, ini kemudian ada sorting. Tapi kalau teman-teman lihat di get user course-nya, dia ada max record, start index sama ya. Jadi kalau belum ada, ini bikin aja. Start index default-nya, kalau nggak seganti pun 0 juga udah default ya. Nah, yang ini yang penting, max record 5. Atau teman-teman mau taruh di initialize, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kalau di bagian lanjutnya, terus, nah selanjutnya itu ada di bagian, kalau teman-teman lihat di navigation ini, di bagian on pagination navigate. Oh iya, total count-nya ini ya. Ini langsung ada teman-teman, jangan khawatir kalau count get user cost yang dot count-nya udah ada di sini. Jadi jangan khawatir count-nya dapat dari mana. Kecuali teman-teman bikin manual dari list gitu, nggak pakai agregat ini, baru di ini cari nih di count. Nah ini yang on pagination navigate ya sama teman-teman. Dia kan ada parameter di sini, new start index. Nah di sini juga ada. Kita lempar aja. Nah ini dia dari event yang bawaan dia ini kan blok sebenarnya. Ini dilempar. Jadi dia udah konfigurasi lah nih sebagaimana caranya. Nanti dia akan tambahin sama max record-nya sebenarnya. Nah ini dia dapat new start index. Ini dia akan request lagi get user cost. Jadi ketika start indexnya ada berubah, di sini juga akan berubah. Startnya nggak dari nol lagi gitu. Itu aja sih harusnya kalau set pagination ya. Selanjutnya yang on shop ya kita coba ya. Ini kan kita udah set ya. Coba kita jalanin. Udah jalan belum ya? Ini kebetulan. Nah, harusnya jalan ya. Nah, benar ya, udah jalan ya. Dia kalau kita sort ini kan ascending ya. A, S. Bentar, ini kayak ada yang salah nih. System architecture. Soalnya support installation nggak di ini nih. Hmm, mungkin kita coba yang lainnya. Dari course aja deh. Ini kayaknya nggak tahu praktikal nih. Mungkin. Nah, ini kita berdasar. Oh, ini kita belum set ya sortingnya. Kebetulan. Coba kita tes teman-teman. Kita pasang di sini gitu. Yang tadi, yang di sini tadi. Sortingnya. Nah, saya juga jarang sih pasang sorting manual, saya cek aja. Nah, ini kita misalnya contoh satu dulu ya aja. Misalnya yang admin course. Contoh yang name dulu deh. Yang name berarti kita harus isi namanya kan berdasarkan si nama variabelnya kan. Berarti kan course.name harusnya ini. Oh, udah dikasih tahu ya. Course.name. Sebentar ini ada error ya. Ini kayaknya tabelnya saya harus reset nih. Karena tadi saya baru define ulang. Nah, saya reset aja nih. Satu table. Ini samain deh. Paket. Nah, kita tarik yang course baru ke sini. Ini. Nah, ini nggak usah tampilin semua ya. Kita butuh name, sorted class, start date, end date, kategori boleh, is aktif boleh, thumbnail nggak usah ya. Banyak kan slugs boleh, ini juga nggak perlu.
Ya, full description juga nggak perlu sih. Ini aja. Nah, gini aja. Ini harusnya sortingnya udah kebuat ya sama dia. Kita tes dulu ya. Bawaan of system. Tadi kayaknya ada error tuh. Jadi sebenarnya dibikin kayak gini aja, sort atributnya apa. Ini nama table dot elemennya ya biasanya. Terus di action on sort. Oh, bentar, on sortnya dia nggak kebikin kan? Bentar, kita cek dulu. On sortnya apakah dia nggak terbuat? Oh, ini ya, benar nggak terbuat. Kita pilih aja on sortnya. Nah, sort by-nya ini harusnya ada table sort di sini. Nah, oke. Nah, ini variable table sort-nya ini harusnya masuknya ke sini. Bentar. Di assign-nya, oke, masuknya di situ, kepakainya. Ini kan kepake di on sort. Oke. On pagination navigate-nya juga nggak kepake nih. Oh, navigation-nya jadi hilang, teman-teman. Apa? Sorry, bukan navigation, pagination-nya jadi hilang. Nah, bikin lagi aja. Oh, kita copy aja sih sebenarnya biar cepat dari sini. Pagination. Nanti kita baru config ya. Pagination dari admin course per detail. Ya, dari admin course. Nah, kita copy aja dua ini. Ini no item to show ini dia cuma kayak ngasih lihat sih. Dia empty nggak datanya kita. Kita copy aja dua ini ke sini ya. Admin course di bawah sini. Nah, dia kan pasti error nih. Nggak ada nih get user course. Dia kan pakainya get course kan. Ini bukan ini harusnya get course count. Nah, dapat udah. Ini juga error ya. Kita sesuaikan aja. Berarti bukan get user course tapi get course. Data fetch is data fetch tuh ketika data udah selesai di fetch ya maksudnya. Nah, gini. Aman. Nah, kita cek lagi konfigurasinya. Ini harusnya bawaannya udah sesuai sih. Oke, refresh lagi benar on sortnya. Ya, kita coba dulu ya dengan ini. Nah, ini ada. Oh, ini get is loading ya, get course harusnya. Jadi kalau ini loadingnya muncul, kita coba ya. Oke, sebentar. Di bootcamp ini, terus kita ke sini. Kita ke ini, masuk. Oke. Nah, dia gini ya bentuknya jadi. Nah, pagination benar ya nggak muncul. Coba sortingnya kita cek bisa nggak? Harusnya bisa nih. Oke, kita lihat oh, sistem A ini agak aneh sih. Benar. Kita coba price ya. Nah, sortingnya nggak jalan nih. Kita coba cek. Ini kan benar kan sort atributnya udah masukin ke satu ini misal table sort lah. Nah, ini kita mau kasih apa nih? Ah, oke, kita cek ya. Terusnya ini di on sortnya itu dia, oh table sort ini dia masuknya di mana? Table sort sama dengan sort by. Oke, benar sih. Dia kan masuk ke, oh ini sort by ini ya. Berarti isi yang dari sini tadi kan sort by kan namanya. Isi yang dari sort atribut ini berarti teman-teman. Dia harusnya masuk ke sort by, kita sambil debug aja coba. Nah, kalau ada yang nggak sesuai kayak gitu, kita bisa debug teman-teman buat mastiin.
coba sebentar ya. Kalau memang navigasi belum bisa, nanti kita lanjutkan pas malam. Nanti saya jelasin yang service center bentar ya. Kalau udah bisa nanti kita langsung breakout teman-teman. Coba dulu. Nah, ini kita harus login lagi ya. Nah, masuk ke course. Nah, ini kita coba klik ya. Apakah sesuai kah? Oh, short by-nya dia nggak masuk ternyata, teman-teman. Ini kan harusnya dia masuknya ini ya. Course.place ini dia harusnya masuknya ke elemen short by ini. Ternyata nggak masuk dia. Saya kurang tahu ya, entah apakah ada bug. Ini kan harusnya masuknya ke on-sort event ya. Berarti benar kan harusnya on-sort event ini. Entah saya cek dulu ya, eventnya itu benar nggak dia? Oh, ternyata ini harusnya masuknya klik kolom teman-teman ini. Table sortnya. Ini kan dia masuk ke table sort. Tapi ini harusnya klik kolom. Nah, berarti table sortnya nanti biasanya klik kolom aja gitu di atas ini. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau ada isu jangan keburu bingung dulu atau panik. Kita coba telusuri dulu kenapa dia nggak masuk. Gitu. Ini karena dia nggak belum desain. Nah, kita masukin ke software ini. Nah, ini kan nanti dia akan ngecek kan table sortnya. Oh, ini kita nggak perlu sign teman-teman. Dia kan masuk ke sort by ya. Sort by-nya tadi kosong aja soalnya. Tadi salah, harusnya yang masuk quick column. Gitu. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini sama ya teman-teman. Kalau dia sama dengan sort by-nya ada isinya, table sort-nya itu, dan sort by-nya nggak kosong, dia masukin ascending atau descending dia isinya. Kalau nggak, dia akan samain gitu. Ini maksudnya kan kalau awal dia kan nggak ada kondisi teman-teman. Masih kosong kan. Nah, dia akan masuk sini. Samain isinya. Nah, kita coba lagi ya. Kita pakai yang di sini aja. Kita agak lewat dikit ya teman-teman. Biar nanti kita fokus teman. Kalau saya nggak sampai lewat banget ya. Nah, ini kita coba dikit. Coba pas. Nah, udah ya, udah bisa disorting ya teman-teman. Ini harusnya place-nya dari atas ke bawah. Nah, ini udah benar. Ini harusnya kalau ini benar udah. Ya. Nah, udah benar ya teman-teman. Jadi cuma gitu aja, set di on sort. Nah, ini sebenarnya sama sih teman-teman. Dia set di table sort ini. Tapi yang ini jangan lupa eventnya. Kayaknya ada bug dari acceleratornya on system. Jadi entah kenapa dia assign-nya ini malah ke table sort-nya. Harusnya kan yang klik kolomnya ini, eventnya itu. Itu aja sih yang harus diganti biasanya. Nah, kalau di dalam sini, nah, teman-teman bisa pelajari ya ini sebenarnya. Dia itu nimpa si nilai table sort-nya karena nanti yang table sort-nya dipakai di sini. Oke, gitu aja sih paling teman-teman. Oh, satu lagi ya. Ini sorting udah bisa, berarti terakhir tuh terkait service center ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngecek error dan bikin solution. Ini terakhir, nggak lama sih teman-teman. Bentar aja mungkin. Kita langsung ke environment kita setelah service center. Saya jelasin agak cepat aja ya teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung, teman-teman bisa langsung tanyain aja. Biar nggak kelamaan kita untuk kliknya. Nah, kita masuk. Ini kita langsung set aja dia ke monitoring ya pertama ya. Nah, ini monitoring untuk cek error-error teman-teman. Misalnya, nah kayak ini kan dia butuh role apa, terus ada muncul error apa, ini salah password gitu, dia akan masuk sini teman-teman. Log-lognya.
Nih kayak validasi kita juga masuk sini. Bisa kita klik detail juga sih. Nah, gini. Ini biasa ada stack trace-nya juga kalau memang errornya dari sistem. Jadi kita bisa pahamin, oh dia kejadiannya di mana nih? Di main flow ternyata di aplikasi utama kan. Nah, di sini bisa ada stack trace-nya, teman-teman bisa telusuri ya. Nanti ini coba aja, dicoba-coba. Nah, terus buat bikin solution, caranya di sini teman-teman. Teman-teman ke factory, ke bagian solutions. Nah, ini misalnya teman-teman bikin aja new solution. Misalnya namanya backup misalnya. Backup bootcamp hot system. Misalnya gini ya. Description-nya bebas mau diisi atau enggak. Ini di save aja. Bisa kalau mau diisi tanggal atau apa boleh gitu. Nah, teman-teman ke komponen, ke aplikasi teman-teman. Misalnya kalau di saya kan bootcamp Fabula kan. Nah, ini kan ada 3 modul ya teman-teman. Teman-teman nggak usah bingung, centang aja ini. Terus mencet associate. Jadi semua yang depend ke dia, ada dependencies. Dia akan langsung, nah, CS, CW gitu. Nah, yang lain nggak usah bingung, ini sistem komponen teman-teman. Jadi harus ada ini biar bisa jalan gitu. Nah, ini kalau udah, teman-teman nggak save, save aja dia. Nah, udah ke update. Tulisannya solution update successfully, teman-teman tinggal download. Nah, ini udah jadi backup-nya teman-teman nanti. Ini habis ini kita break ya. Nah, ini palingan agak lama karena kecil ya ukurannya. Biasanya dia agak kalau agak gede agak ini gitu. Nah, kita cek ya. Nah, bentuknya gini .osp teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau misalnya teman-teman dari flash application, terus teman-teman punya backup-annya nih. Nah, teman-teman kebalikannya dari yang file OSP tadi, teman-teman tinggal upload aja solutionnya. Langsung semua aplikasi teman-teman yang teman-teman bikin solution itu langsung ada lagi gitu. Jadi nggak satu-satu teman-teman backupnya, langsung satu solution yang teman-teman mau bikin. Gitu ya mungkin teman-teman. Oke, mungkin karena udah agak cukup telat ya ini. Kita break dulu ya teman-teman. Nanti sesi malam kita lanjutkan ke breakout room lagi, lanjutin project teman-teman sambil nanti saya keliling. Nanti ada apa? Ada di trainernya juga sih yang akan bantu teman-teman, guide teman-teman gitu. Oke, paling itu ya teman-teman. Jadi ya selamat istirahat ya. Kita break dulu sampai mungkin karena ini udah agak telat sampai 18.40 lah ya kita baru mulai lagi untuk sesi malam. Oke. Saya stop share dulu ya teman-teman. Saya post recording dan kita break sebentar. Nah, ini untuk sesi malam mungkin tadi dari Kak Ilhamul ada yang mau ditanya nggak sebelum kita nanti breakout room nanti? Biar nanti bisa fokus dibantuin sama Kak Dimas sama Kak Syadan. Ada yang mau ditanya mungkin atau mungkin di breakout room aja mau di ini review. Nggak ada mungkin ya? Ada mungkin? Kalau nggak ada mungkin saya set ke breakout room aja ya. Nanti bakal ada Kak Dimas sama Kak Syadan di situ. Nah, cuma berdua kan ini, biar nanti lebih fokus aja. Oke, kalau nggak ada kita langsung breakout room ya. Jadi bisa lanjut aja nanti. Sesekali saya bakal masuk ke breakout room-nya ya, kalau teman-teman butuh bantuan. Atau nanti dari trainer bisa menginfokan ke saya sih. Oke, saya bikin ya breakout room-nya. Gimana semua? Ada yang mau ditanya mungkin sebelum ini? Masih ada kendala nggak yang lain? Eh, untuk Mas Farhan sih tadi udah Mas Kam juga nanya. Ya, dari Tapi saya tadi udah Mas. Oke. kalau Masnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan Mas. Ya, boleh. Gimana? Kalau misalkan nggak ada, eh, misalnya Mas Hengki ya, eh, tutup. Ya, kalau nggak ada lagi mungkin bisa kita tutup sih sesinya. Kalau memang nanti masih ada yang mau ditanya, nggak apa-apa di screenshot aja tuh di WA. Nanti kita, saya mungkin atau trainer yang akan apa? Akan jawab. Kalau nggak nanti kita bahas pas next ini.
next bootcamp ada besok. Kalau sempat saya jawab. Apakah ada mungkin sebelum kita tutup untuk sesi ini? Nggak ada, Mas. Oke, nggak ada ya. Untuk Kak Ilhamu, ada nggak mungkin yang mau ditanya lagi? Halo? Belum ada ya? Mungkin. Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan ini kita tutup dulu ya. Oh ya, mungkin reminder yang buat teman-teman. Jadi besok kan kita pertemuan terakhir ya. Untuk besok itu nggak ada apa, sudah nggak ada ini sih, udah nggak ada materi. Jadi besok kita fokus ke finalize project sama present dari project teman-teman aja gitu. Nanti saya akan reminder juga sih di grupnya. Paling gitu aja, teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin untuk sesi hari ini kita bisa tutup ya. Oke. Itu mungkin sesi ini saya tutup. Terima kasih teman-teman untuk udah hadir di hari kelima ini. Kita berjumpa lagi untuk di sesi terakhir besok, finalize project teman-teman. Oke, Mas. Ya. Oke. Terima kasih ya semua. Jadi saya tutup ya. Ya, terima kasih, Mas. Ya, malam. Terima kasih. Sama-sama.